Moldova merada, tidak ada yang menolong di tengah krisis gas akibat kebijakan Ukraina. Rusia tolak proposal damai usulan Donald Trump untuk hentikan perang di Ukraina. Slovakia tidak boleh dukung Ukraina, gabung NATO dan Uni Eropa. Zelensky beber pembelotan 200.000 prajurit. Tengok kisah tentara Ukraina dapat paspor Rusia. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesni Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Moldova menghadapi krisis keamanan setelah puluhan ribu penduduk di wilayah Transnistria yang dikuasai separatis yang terputus dari pasokan gas dari Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Aliran gas Rusia melalui Ukraina ke Eropa Tengah dan Timur telah terhenti sejak tahun baru, setelah Kiev menolak memperbarui perjanjian transit gas dengan Moskow. Perdana Menteri Moldova, Dorin Regean, mengatakan bahwa negara itu menghadapi krisis keamanan setelah wilayah Transnistria yang pro-separatis Moskow tidak mendapat pasokan gas Rusia. Hal itu mengakibatkan Transnistria harus menutup pabrik-pabrik, membatasi pemanas sentral, dan memberlakukan pemadaman listrik bergilir. Aliran gas Rusia melalui Ukraina ke Eropa Tengah dan Timur dihentikan pada tahun baru setelah perjanjian transit antara negara-negara yang bertikai berakhir dan Kiev menolak melanjutkan bisnis dengan Moskow. Regean mengatakan Moldova yang dikuasai pemerintah akan memenuhi kebutuhan energinya sendiri dengan produksi dan impor dalam negeri. Namun, Moldova mengakui bahwa wilayah Transnistria yang separatis telah mengalami pukulan yang menyakitkan meskipun mempunyai hubungan dengan Moskow. Saluran berita resmi Telegram milik kelompok separatis Transnistria mengatakan pemadaman listrik bergilir mulai berlaku pada Jumat 3 Januari malam. Wilayah itu mencantumkan distrik-distrik yang akan mengalami pemadaman listrik selama 1 jam atau lebih, antara pukul 18 dan 22. Penduduk Transnistria sudah tidak mendapatkan pasokan air panas dan pemanas sentral. Tak hanya itu, semua pabrik kecuali produsen makanan terpaksa menghentikan produksinya. Presiden daerah kantong tersebut, Vadim Krasnoselsky, sebelumnya mengatakan pemadaman listrik tidak bisa dihindari. Dia mengatakan wilayah tersebut memiliki cadangan gas untuk menutupi penggunaan terbatas selama 10 hari di wilayah utara dan 2 kali lebih lama di wilayah selatan. Rusia membantah menggunakan gas sebagai senjata untuk memaksa Moldova, alih-alih menyalahkan Kiev karena menolak memperbarui perjanjian transit gas. Raksasa gas Rusia Gazprom secara terpisah mengatakan pada 28 Desember bahwa mereka akan menangguhkan ekspor ke Moldova pada 1 Januari karena menurut Rusia, Moldova masih mempunyai tunggakan utang sebesar $709 juta. Moldova membantah hal itu
dan menyebutkan tunggakan utangnya hanya senilai 8,6 juta dolar. Negara di Eropa Tenggara yang berpenduduk sekitar 2,5 juta jiwa ini telah menjadi sorotan sejak invasi Rusia ke negara tetangganya, Ukraina, pada saat meningkatnya ketegangan antara Moskow dan negara-negara barat. Sebaliknya, Moldova dulu mendapat sebagian besar pasokan listriknya dari Transnistria. Namun, setelah Kiev menegaskan akan menghentikan transit gas dari Rusia, pemerintah Chisinau menyiapkan pengaturan alternatif dengan menggabungkan produksi dalam negeri dan impor listrik dari Rumania, kata Rejean. Proposal damai yang diajukan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terkait perang Ukraina ditolak Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut informasi selengkapnya. Rusia menolak proposal damai atau peace plan yang diajukan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pemerintah punya penilaian sendiri soal usulan Trump. Pemerintah punya penilaian sendiri terkait usulan Trump. Lavrov menyebut Rusia tidak puas dengan usulan yang diajukan Trump untuk menunda keanggotaan Ukraina di NATO selama 20 tahun. Rusia juga tidak menyetujui usulan Trump untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian Inggris dan Eropa di Ukraina. Lavrov juga mencatat pemerintah Rusia belum menerima sinyal resmi apapun dari Amerika Serikat terkait penyelesaian perang Ukraina saat ini. Komitmen Trump dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan usai ia menang dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Saat kampanye, Trump berceloteh bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu singkat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya tak pernah menolak untuk berdamai dengan Ukraina. Putin bahkan mengakui dirinya menunggu perdamaian itu karena butuh persetujuan dari kedua belah pihak. Namun menurut Putin, hal yang membuat perdamaian ini sulit untuk direalisasikan adalah serangan-serangan dari Ukraina yang belakangan sering terjadi. Putin mengatakan hal tersebut saat berada di sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan para pemimpin Afrika di Saint Petersburg pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam pertemuan itu, Afrika berupaya untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina agar melakukan perjanjian untuk berhenti menyerang. Putin mengatakan salah satu poin dalam inisiatif itu ialah gencatan senjata di perang Rusia dan Ukraina. Mendengar hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak ide gencatan senjata saat ini. Sebab Rusia akan mengontrol atas hampir 1/5 wilayah negara itu. Alasan lainnya ialah gencatan senjata yang akan memberi waktu bagi pasukan Rusia untuk menyusun kembali kekuatan setelah perang selama 17 bulan. Lavrov juga mencatat pemerintah Rusia memantau pernyataan Trump dengan media saat membahas usulan damai Rusia-Ukraina. Usulan lain dia yakni membekukan permusuhan dan mengalihkan tanggung jawab lebih lanjut ke Eropa untuk menghadapi Rusia. Lavrov juga mencatat
Rusia belum menerima sinyal resmi apapun dari Amerika Serikat terkait penyelesaian perang Ukraina saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak proposal perdamaian dengan Ukraina yang diajukan para pemimpin Afrika. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan dengan para pemimpin Afrika untuk membahas proposal damai antara Rusia dan Ukraina di Saint Petersburg, Rusia pada 17 Juni 2023. Saat itu, Putin menunjukkan daftar alasan mengapa ia percaya banyak usulan dalam proposal mereka yang salah arah. Setelah sejumlah presentasi dari Presiden Komoro, Senegal, dan Afrika Selatan, Putin menantang asumsi rencana tersebut sebelum pernyataan berikutnya berlanjut. Putin kembali menegaskan bahwa Ukraina dan Barat telah memulai konflik jauh sebelum Rusia memulai agresi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022 lalu. Putin juga mengatakan pihaknya tidak pernah menolak pembicaraan dengan Ukraina. Namun ia menjelaskan bahwa bagaimanapun perdamaian apapun harus melahirkan realitas baru. Seperti pengakuan atas aneksasi Rusia terhadap 5 provinsi Ukraina, yang 4 diantaranya hanya dikontrol sebagian. Penolakan Putin tersebut memupus rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov menyebut, rencana Afrika dalam proposal perdamaian itu sulit diwujudkan. Namun ia mengatakan Putin menunjukkan minat pada rencana berisi 10 poin yang dikemukakan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dalam presentasinya. Rusia juga akan melanjutkan dialog dengan negara-negara Afrika. Putin menyebut, Rusia terbuka untuk berdialog konstruktif dengan siapapun yang ingin membangun perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan pengakuan atas kepentingan sah para pihak. Sebelumnya, para pemimpin Afrika sedang menjajaki kesepakatan tentang serangkaian langkah-langkah untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan Ukraina. Namun setelah melakukan pertemuan pada Jumat 16 Juni 2023 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menolak rencana perdamaian tersebut. Sejauh ini, hanya pemerintahan Biden yang berwenang terlibat dengan Rusia atas nama Amerika Serikat. Namun, hingga kini tak ada komunikasi atau kontak apapun dari pemerintahan Biden untuk melakukan negosiasi soal perang Rusia-Ukraina. Komitmen Trump dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan usai dia menang dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Saat kampanye dan di beberapa kesempatan, Trump berceloteh bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu singkat. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina sejak Februari 2023. Hari-hari setelah itu, mereka bertempur sengit. Komunitas internasional ramai-ramai menyerukan gencatan senjata untuk mereka. Beberapa negara juga mengajukan proposal damai Rusia-Ukraina. Namun, hingga saat ini tak ada satupun proposal damai yang diterima kedua pihak. Slovakia tidak akan pernah mendukung keanggotaan Ukraina di NATO maupun Uni Eropa. Pasalnya, negara tersebut secara ekonomi merugikan Slovakia dan seluruh Uni Eropa. Berikut informasi selengkapnya. Ukraina dimusuhi negara-negara Eropa imbas pemutusan sepihak gas Rusia. Slovakia tidak boleh mendukung upaya Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO maupun Uni Eropa setelah Kiev secara sepihak menghentikan transit gas melalui Ukraina. Slovakia sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap keinginan Ukraina
bergabung dengan Uni Eropa. Slovakia memutuskan untuk mengirimkan jet tempur MiG-29 kepada Ukraina pada Jumat 17 Maret 2023. Hal ini bertujuan untuk membantu Ukraina dalam menghentikan perang dengan Rusia. Slovakia mengatakan akan mengirimkan jet tempur MiG-29 miliknya yang telah dipensiunkan namun masih layak terbang. Negara tersebut memiliki 11 jet tempur MiG-29 dan sudah dipensiunkan musim panas lalu. Tieto MIGy poskytujeme Ukrajine na to, aby ochránila svojich civilistov pred množstvom bomb, ktoré dopadajú na ich príbytky, na ich domy a žiaľ, kvôli ktorým ľudia na Ukrajine zomierajú. Hacker menyebut Slovakia akan mendapat kompensasi finansial dari Uni Eropa dan sudah bersepakat dengan Amerika Serikat untuk mengirimkan material militer senilai 10,7 triliun rupiah. Slovakia dan Polandia menjadi pendukung Ukraina yang gigih sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari 2022 lalu. Tetapi Perdana Menteri Robert Fico berulang kali menegaskan bahwa Bratislava akan menolak keanggotaan Ukraina di NATO. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico pada dasarnya merupakan sosok yang unik. Sejak berkuasa pada 2023, ia mengubah kebijakan luar negeri Slovakia yang tampak mustahil dilakukan oleh sebuah negara NATO. Robert Fico telah menghentikan bantuan militer negaranya ke Kiev dan mengatakan perang Ukraina tidak memiliki solusi militer. Lebih lanjut, Blaha menegaskan bahwa Slovakia telah berbuat banyak untuk Ukraina, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu para migran. Pada Rabu 1 Januari, transit gas Rusia melalui Ukraina dihentikan setelah kontrak tahun 2019 antara Gazprom Rusia dan Naftogaz Ukraina berakhir. Penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina pada Rabu 1 Januari 2025 memicu kekhawatiran besar mengenai kekurangan pasokan dan lonjakan biaya energi di Eropa. Keputusan ini membuat beberapa negara Uni Eropa terpaksa beralih ke alternatif energi yang lebih mahal. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyebut penghentian pasokan gas tersebut akan berdampak parah bagi Uni Eropa meskipun tidak merugikan Rusia. Perusahaan Rusia tersebut menyatakan tidak memiliki kapasitas legal maupun teknis untuk melanjutkan pengaliran gas melalui jalur pipa yang sebelumnya memasok Moldova dan 4 negara Uni Eropa, yaitu Slovakia, Austria, Italia, dan Republik Ceko. Pada saat yang sama, importir gas Slovakia, SPP, mengumumkan mereka telah menyiapkan rencana darurat untuk memastikan pasokan gas melalui saluran alternatif seperti jaringan pipa dari Jerman dan Hungaria. Namun, solusi ini membawa biaya transit tambahan. Raksasa energi Rusia, Gazprom, mengumumkan penghentian pasokan gas melalui Ukraina setelah berakhirnya perjanjian utama yang mengatur transit gas Rusia melalui wilayah Ukraina. Gazprom menyebut Ukraina menolak memperbarui perjanjian ini sehingga mereka tidak dapat melanjutkan transit gas. Sebagai respons, Kementerian Energi Ukraina menyatakan transit gas alam Rusia melalui sistem transmisi gasnya dihentikan pada pukul 7 waktu Kiev pada Rabu. Keputusan itu dibuat demi kepentingan keamanan nasional. Ukraina juga telah memberitahu mitra internasional. Pembelotan di militer Ukraina melonjak pada tahun 2024
di tengah meningkatnya kelelahan perang dan kekurangan pasukan cadangan. 100.000 tentara Ukraina secara resmi didakwa dengan pembelotan, namun jumlah sebenarnya bisa 2 kali lebih tinggi atau 200.000 tentara. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pembelotan di militer melonjak pada tahun 2024 di tengah meningkatnya kelelahan perang dan kekurangan pasukan cadangan. Laporan tentara-tentara yang membelot dari posisi mereka tanpa izin semakin banyak muncul di media dalam beberapa bulan terakhir karena pasukan Rusia telah mengintensifkan operasi mereka di Donbas. Pada bulan November, AP melaporkan 100.000 tentara Ukraina secara resmi didakwa dengan pembelotan. Namun, jumlah sebenarnya bisa 2 kali lebih tinggi atau 200.000 tentara menurut perkiraan. Selama wawancara televisi di Telemaraton Ukraina pada hari Kamis 2 Januari 2025, Zelensky mengakui masalah tersebut. Dia mengklaim meskipun pembelotan meningkat secara signifikan tahun lalu, tren tersebut telah melambat sejak puncaknya di musim gugur. Dia menjelaskan, perang yang panjang adalah perang yang panjang. Rakyat kita bertahan dan rakyat menjadi lelah. Mereka menjadi lelah di mana-mana. Zelensky juga mencatat kurangnya bala bantuan merupakan faktor utama. Financial Times baru-baru ini melaporkan salah satu penyebab utama tingginya angka desersi di ketentaraan adalah kurangnya rotasi, yang membuat beberapa prajurit memandang desersi sebagai satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan bantuan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendekriminalisasi pelanggaran desersi pertama kali bagi prajurit yang kembali bertugas pada 1 Januari 2024. Yang memperparah masalah ini adalah kampanye wajib militer Ukraina yang sedang berjuang. Awal tahun ini, Kiev menurunkan usia mobilisasi menjadi 25 tahun dan meningkatkan hukuman bagi penghindaran wajib militer. Video upaya agresif oleh petugas wajib militer untuk menangkap orang telah tersebar di media sosial yang memicu reaksi keras. Amerika Serikat atau AS, pendukung militer terbesar Ukraina, telah mendesak Kiev menurunkan usia wajib militernya menjadi 18 tahun. Media Ukraina dan beberapa diplomat Rusia telah berspekulasi Zelensky dapat menggunakan langkah ini sebagai alat tawar-menawar yang potensial. Kisah pembelotan prajurit Ukraina. Mantan tentara Ukraina yang membelot dan membawa tank ke Rusia mendapatkan status kewarganegaraan, kata sumber penegak hukum di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Likachev sendiri menggambarkan paspor tersebut sebagai dokumen yang telah lama ditunggu-tunggu. Mei lalu, Likachev menyerahkan diri kepada pasukan Rusia di dekat Donetsk. Dia tiba di tempat yang telah disepakati dengan menaiki tank T-64 Ukraina.
Mengutip Newsweek, Likachev mengatakan ia meninggalkan lokasinya yang dekat dengan kota Avdiivka, Ukraina, yang telah dikuasai Moskow sejak Februari 2024 setelah berbulan-bulan pertempuran yang sengit dan memakan banyak korban. Militer Ukraina sendiri sering mengatakan daerah di sekitar Avdiivka adalah salah satu sektor yang paling sengit diperebutkan dari ratusan mil garis depan di Ukraina Timur. Likachev mengatakan kepada media pemerintah, ia telah bersahabat dengan beberapa warga Rusia selama tinggal di Polandia antara 2021 dan 2022. Mereka telah menyarankannya untuk meninggalkan posisinya dengan pasukan Ukraina di medan perang dengan kendaraan lapis baja. Sebelumnya, Likachev dipindahkan ke Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 pada Februari 2024 dan sebulan kemudian ke Brigade Infanteri Mekanis ke-59. Pada bulan Juni, pejabat keamanan di DPR mengklaim tank yang dibawa oleh Likachev digunakan untuk menghancurkan posisi tentara Ukraina di dekat Kasovyar. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.